Haleluya, puji Tuhan. Kembali bersama GPDI VMM menyapa saudara dimanapun saudara berada. Sebagai pelengkap, sebagai pemimpin, sebagai penuntun jalan kita sepanjang hari ini. Renungan terambil dalam kitab Bilangan pasal 13 ayatnya yang ke-26. Bilangan 13 ayat 26, saya baca ayat 25. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesi, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepadanya sekalian hasil dari negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Saudara kasih Tuhan, kita pelajari pada hari ini tentang 12 pengintai itu, saudaraku. Mereka pulang dengan hasil. Berarti firman Allah, saudaraku, tidak pernah salah. Bahwa di negeri itu ada berkat Tuhan, saudaraku. Mereka dalam ayat yang ke-26, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesi, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Saudara kasih Tuhan. Dan lalu mereka membuat pengakuan, pernyataan. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, saudaraku. Jadi kita lihat, saudara. Mereka bawa pulang hasil daripada negeri itu, saudaraku. Dan mereka juga berkata, memang itu negeri penuh dengan susu dan madu, saudaraku. Nah, berarti sang kasih Tuhan, firman Allah itu iya dan amin. Allah tidak pernah berdusta. Tetapi sang kasih Tuhan, kita lihat di sini, ayat 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Nah, saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Saudaraku, berkat Tuhan melimpah susu dan madu, saudaraku. Mereka membawa setandan anggur, saudaraku, yang tidak bisa sang kasih Tuhan dipikul oleh berdua. Dan saudara kasih Tuhan. Tetapi, saudaraku, seakan-akan, saudaraku, semuanya itu tidak berarti buat mereka. Mereka, sang kasih Tuhan, menyatakan dalam ayat 28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Saudara kasih Tuhan. Mereka berkata negatif. Hasilnya positif. Jadi saudaraku, hasil yang positif itu, saudara kasih Tuhan, seakan-akan tidak berarti buat mereka. Mereka, saudara kasih Tuhan, lebih terpengaruh dengan apa yang dikatakan bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak dan telah kami lihat di sana. Nah, saudara kasih Tuhan, hal yang positif, saudaraku, berubah menjadi negatif. Sehingga, saudaraku, tadinya segenap Musa dan Harun dan segenap umat Israel di Kadesi di padang gurun Paran, saudaraku, itu begitu sukacita, bersorak-sorai, saudaraku, bersukacita, memuliakan Tuhan. Memang Tuhan itu luar biasa, saudaraku. Tidak pernah salah dalam berfirman. Tetapi sang kasih Tuhan, ketika sang kasih Tuhan, iman mereka, saudaraku, sudah menyatakan segala satunya, dan ketika sang kasih Tuhan, mereka bersyukur dan terima kasih untuk berkat Tuhan itu, saudaraku, langsung sang kasih Tuhan turun. Langsung, saudara kasih Tuhan, kalau istilah zaman sekarang, saudaraku, imun tubuhnya turun. Kenapa? Karena mendengar apa yang dikatakan oleh 10 orang itu, saudaraku. Dan apa yang mereka lihat, saudaraku, berkat itu tidak berarti lagi, saudaraku. Pendengaran, saudara kasih Tuhan, seringkali melemahkan kita. Pendengaran, saudaraku, seringkali, saudaraku. Sekarang ini, saudara kasih Tuhan, bukan hanya pendengaran, tetapi, saudara kasih Tuhan, apa yang kita baca, saudaraku, di berita, apa yang kita baca, saudara kasih Tuhan, di WhatsApp, apa yang kita baca, saudaraku, dimanapun, saudaraku, di Babe dan sebagainya. Seakan-akan, saudaraku, itu membuat kita, saudaraku, takut melangkah. Sehingga berkat Tuhan, saudaraku, yang harusnya yang kasih Tuhan, kita terima, saudaraku, terus-menerus, tidak berhenti, saudaraku, tetapi menjadi suatu yang tidak berarti lagi. Kenapa? Pikiran kita, saudaraku, pandangan kita, pendengaran kita, saudaraku, lebih dikuasai, saudaraku. Oleh karena itu, mari pada pagi hari ini, pada hari ini, saudaraku, Tuhan datang kepada kita, menyatakan, jangan pendengaranmu diperuntukkan untuk firman, perkataan yang negatif. Saya akan tutup dengan Roma pasalnya yang ke-10. Surat Roma pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-17. Roma pasal 10 ayat 17 tertulis demikian.
Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, mari kasih Tuhan. Bagaimana solusinya? Kita harus banyak dengar firman Tuhan. Kita harus banyak dengar firman Tuhan. Sehingga apa yang kita dengar, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengkhawatirkan, sesuatu yang membuat kita, Tuhan, terpuruk, sehingga menurunkan imun kita, mari kita ganti, dengan pendengaran akan firman Kristus. Amin. Kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali pada pagi hari ini Tuhan tolong kami, sehingga kami Tuhan Yesus bukan hanya mendengar hal-hal yang negatif, tapi kami boleh Tuhan mendengar hal yang positif. Seperti sekarang Tuhan, kami mendengar hal yang positif dari firman-Mu, bahwa memang Tuhan, hasil daripada itu Tuhan, segala berkat itu luar biasa Tuhan Yesus. Kami sudah melihat, kami sudah dipelihara, kami sudah Tuhan menerima berkat-Mu sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun Tuhan. Kami tidak mau Tuhan gelisah, kami tidak mau khawatir, kami tidak mau Tuhan membiarkan pendengaran-pendengaran suara-suara yang negatif Tuhan menguasai hati dan pikiran kami. Melainkan pikiran Kristus yang kami miliki, pendengaran kami Tuhan akan firman-Mu senantiasa membawa kami kepada satu kehidupan, satu iman dari yang kami terima dari firman itu. Terpujilah kiranya nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kembali Tuhan berkati umat-umat-Mu dalam seluruh aktivitas kegiatan mereka. Ada perusahaan, toko, restoran, rumah makan, warung, bengkel, salon mereka, home industry mereka, pabrik-pabrik mereka, usaha-usaha online mereka, kehidupan mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka, rumah tangga mereka. Diberkati oleh Tuhan. Dimanapun mereka berada, baik di luar kota, di luar pulau, di dalam kota, di luar daerah, maupun di luar negeri, firman-Mu tetap Tuhan akan menjadi bagian mereka, dan hamba yakin doa ini juga akan menjadi bagian mereka. Ketika mereka mendengar doa ini, mereka sehati dengan hamba, maka disitulah Tuhan firman itu jadi dan doa ini jadi Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Tuhan lindungi mereka pribadi lepas pribadi sampai kepada keluarga lepas keluarga. Dari bayi-bayi sampai opa-oma, Tuhan tetap setia melindungi dan memberkati mereka. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dengan penuh ucapan syukur Tuhan, hamba alaskan semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.